Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Taib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah, kita kembali lanjutkan mata kuliah I'jazul Quran ya. Mata kuliah apa? I'jazul Quran. Studi terhadap kemukjizatan Al-Quran ya. Studi terhadap apa? Kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai kitab wahyu yang merupakan mukjizat ya, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kemukjizatan Al-Quran apa? Tidak ada yang mampu menandingi ya. Satupun makhluk di dunia ini, baik masa itu dan masa sekarang atau masa mendatang, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran ya. Jadi orang lemah nggak bisa meniru ya. Dan itu membuktikan kebenaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinjauan dari kebenaran kemukjizatan Al-Quran itu bisa kita lihat dari i'jaz ya, al-lughawi, dari susunan bahasa Al-Qur'annya, atau i'jaz apa kemarin? Al-ilmi ya. Kemarin sudah kita bahas kan, al-i'jaz al-ilmi, bagaimana tinjauan kandungan keilmuan dalam Al-Qur'an itu relevan sepanjang zaman ya kan, dan tidak bertentangan. Nah, yang pada kesempatan hari ini kita akan bahas kemukjizatan Al-Quran ditinjau dari al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib ya. Nah, al-i'jaz al-ghaibi, kemukjizatan Al-Quran ditinjau dari apa? Sisi perkara-perkara yang gaib ya. Bahwa Quran itu bukan kitab sembarangan, karena dibuktikan kewahyuan Al-Quran dan kemukjizatan Al-Quran itu bisa dilihat dari apa? Quran membawa berita-berita yang gaib ya. Nah, berita yang gaib dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 ini. Yang pertama adalah al-amba al-mustaqbalah ya, berita masa datang. Al-amba al-hadirah, berita masa kini ya. Al-amba al-madiyah ya, berita masa lampau ya. Jadi bisa dilihat dari 3 ya aspek ini. Dan yang bisa bicara tentang yang gaib itu hanya Al-Quran, karena itu melalui apa? Informasi wahyu ya kan. Dan kitab yang lainnya nggak ada. Kitab pribumi misalkan, atau kitab budaya, itu nggak ada yang bisa memberitakan perkara-perkara yang apa? Gaib. Kalau ada itu namanya kitab klenik ya, primbon ya, centini, apa kitabnya orang Cina itu Feng Shui atau apa itu,
Yang berita hal-hal yang gaib itu bukan gaib tapi klenik, tapi apa? Klenik. Tahu klenik kan? Khurafat ya, bicara tentang apa? Khurafat. Tapi Al-Qur'an bukan khurafat, bukan klenik ya. Bukan perdukunan ya. Tapi kitab wahyu. Nah, sebelum kitab wahyu tadi, salah satu ciri khasnya itu adalah kabar atau berita yang dibawa oleh Al-Quran itu tidak ada tandingannya oleh kitab yang lain gitu. Buktinya apa? Quran telah bicara hal-hal yang sifatnya apa? Gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia biasa ya. Jadi kegaiban masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu Al-Quran sudah bicara semuanya. Tibyanan likulli syai' ya, menjelaskan dari semua masa tadi, segala sesuatu yang akan terjadi, yang itu di luar nalar, ya kan, pemikiran manusia. Nah, misalkan al-amba al-mustaqbal, al-amba al-mustaqbalah ya, berita-berita yang akan datang. Contohnya apa? Tentang kiamat, amma yatasaalun anin naba'il azim ya. Jadi Quran bicara tentang nabaun anin naba'il azim, bicara tentang kiamat. Kan belum terjadi kan? Jadi kiamat belum ada, Quran sudah bicara, pasti datang ya kan? Disebut berita yang besar. Bicara tentang kiamat, ya kan? Bicara tentang keadaan dunia peradaban pasca wafatnya Nabi, ya kan? Yang di zaman Nabi belum terjadi, misalkan terjadi setelah Nabi wafat, kan mendatang namanya ya. Contohnya apa misalkan? Disebutnya dalam surat Ar-Rum ya, tentang bangsa Romawi ya, ghulibatir Rum ya, bahwa bangsa-bangsa Romawi itu nanti dikalahkan ya. Jadi peradaban Romawi, bangsa-bangsa Rom ya, itu akan dikalahkan ya. Jelas ya. Nah, ketika Quran itu diturunkan belum terjadi, tapi sudah membicarakan yang akan terjadi. Jadi bisa memprediksi ya, memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi di dunia dan kejadian-kejadian yang akan terjadi di mana? Di akhirat ya. Itu namanya apa? Perkara yang gaib. Apalagi perkara yang gaib itu? Alam kubur. Alam apa lagi? Kebangkitan, iya kan? Surga, neraka, hisab, sirat, iya kan? Kemudian disebarnya kitab nanti ya, catatan amal. Itu diberitakan oleh apa? Al-Quran ya. Bahkan ada surat namanya surat Al-Qiyamah ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Bicara tentang masa depan ya. Quran ini udah bicara peradaban masa depan ya. Jadi yang belum terjadi pun sudah dibaca oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran ya, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Bahkan durasi masa kehidupan kelak ya, mendatang manusia di akhirat itu sudah diberitakan Al-Quran. Kalau hari ini masa sekarang 24 jam, ya kan? Kalau masa depan berapa jam di akhirat? Ka'alfi sanatim mimma ta'udun ya, 1000 tahun. Itu di surga atau di neraka. Tapi kalau di mahsyar, hari kebangkitan di mahsyar ya, itu berapa? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, 50.000 tahun ya. Satu hari di masa depan. Itu udah ada informasi, walaupun belum ada riset, tapi sudah diinfokan oleh Al-Quran. Ini yang kan gaib kan ya.
Ya. Nah, kemudian berita hari ini al-amba al-hadirah ya, berita sekarang ya, yang kalian hidup. Berarti kalau masa depan tadi di akhirat, di mahsyarnya 50.000 tahun satu hari, ya kan? Kalau nanti sudah divonis surga neraka dan menetap di sana sehari 1000 tahun. Nah, kalau Quran bicara hari ini, masa sekarang, sehari berapa jam? 24 jam. Dasarnya apa? Hah? Dasarnya apa? Sehari 24 jam. Peredaran dan pergantian apa? Siang dan malam. Quran telah bicara belum? Sudah. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Surat apa itu? Al-Furqan. Nah, jadi dengan peredaran adanya siang malam, ya, matahari bulan, ya kan? Itu menentukan keadaan waktu di dunia ini. Perputarannya berapa tadi? 24 jam. Kalau nggak percaya dihitung. Kalian mau di kutub utara, kutub selatan, mau di Indonesia, di Singapura, mau di Arab Saudi, semuanya berapa? 24 jam. Dan itu berselisih, ya, antara yang satu dan yang lainnya tetap aja 24 jam, ya kan? Ini menunjukkan i'jaz, ya. Menunjukkan apa? I'jaz, ya. Masa-masa sekarang Quran udah bicara. Contoh apa lagi? Berita masa sekarang. Hah? Kalian sebagai manusia, sekarang nggak kalian hidup nih? Berita tentang manusia misalkan. Ada surat manusia nggak dalam Al-Quran? Surat apa tadi? Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Bicara hari ini, bicara tentang manusia, kemanusiaan, ya kan? Bicara tentang alam, itu namanya apa? Al-amba apa? Al-hadirah. Al-amba apa? Al-hadirah, ya. Jelas ya? Itu i'jaz, ya. Tidak ada satu kitab manapun yang bicara seperti Al-Quran. Ilmu dan informasi yang disampaikan tidak ada yang serupa dengan apa? Al-Quran. Itu namanya i'jaz. Namanya apa? I'jaz, ya. Nah, salah satu sisi yang menunjukkan Quran itu adalah kitab mukjizat, ya, adalah tadi Quran bicara tentang hal-hal yang gaib. Hal-hal yang apa? Yang gaib, ya, yang kita belum tahu dan belum diberitakan, tapi Quran sudah memberitakan, ya. Jelas ya? Jadi berita-berita yang akan terjadi, ya kan? Atau sedang terjadi, ya, itu diberitakan. Nah, berita yang akan terjadi semasa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah diberitakan dalam Al-Quran. Contohnya apa itu? Dalam surat Al-Fatih, bahwa akan terjadi Fathu Makkah, ya. Nabi akan kembali memerdekakan Masjidil Haram dan masuk di Masjidil Haram, ya kan? Bisa dalam keadaan tahallul nanti. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal haram, ya. Insyaallahu aminin, ya. Jadi waktu itu ketika Nabi dan para sahabat ketika ingin melaksanakan ibadah umroh, akhirnya tertunda karena dihalang-halangi oleh siapa? Orang-orang Quraisy, ya kan?
dalam keadaan kembali Nabi dan sahabat kembali lagi pulang ke Madinah, gagal, nggak bisa masuk Masjidil Haram, nggak bisa ikhram, ya. Akhirnya Allah berikan kabar gembira yang akan datang, ya, bahwa Nabi bersama sahabat itu akan membebaskan Masjidil Haram dan masuk dalam keadaan aman, ya, muhallikina ru'usakum wa muqassirin, ya, la takhafun, ya. Nanti dalam keadaan tahallul, memendekkan atau menggundul rambut, ya. Dalam keadaan tidak ada rasa takut, artinya merdeka, menang, ya. Itu berita diberitakan oleh siapa? Al-Quran. Jelas, ya? Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba, ya. Jadi setelah itu, peristiwa itu nanti akan ada fathan qariba, ya. Kemenangan yang jelas. Asen ini jangan ditaruh sana. Ini boleh. Udah berapa kali program? Duduk. Ya udah duduk. Jelas, ya? Nah, yang berikutnya, sisi dari kemujizatan Al-Quran dalam perspektif apa? Alam gaib. Quran bicara tentang al-amba al-madiyah, ya, tentang berita masa lampau. Berita apa? Masa lampau. Contohnya apa? Kisah para nabi-nabi terdahulu, ya, dan kisah umat-umat apa? Terdahulu, ya. Semua telah diberitakan oleh apa? Al-Quran, ya. Jelas. Contohnya kisah Nabi siapa? Nabi Adam, ada Nabi Rasul 25 itu, ya kan? Semua disebut, ya, secara global tanpa hitungan dan secara detail, ya. Secara global itu artinya bahwa nabi-nabi terdahulu itu sudah diberitakan tanpa hitungan, ya. Walaupun hitungan para nabi ada berapa? 124.000, ya. Rasul ada 313-an. Nah, Nabi Rasul yang kemudian dirinci dalam Al-Quran yang disebut secara by name, secara nama, itu ada 25, ya. Jelas, ya? Jadi berita umat-umat terdahulu, ya kan? Kan kita nggak tahu, Nabi juga belum mengalami masa lampau, ya. Nabi nggak mengalami masanya Nabi Musa, ya. Nggak mengalami masanya Nabi Isa. Bahkan Nabi Ibrahim pun nggak mengalami masa itu, Nabi SAW, ya. Apalagi Nabi Adam, Nabi Nuh yang lebih jauh. Tetapi Al-Quran telah mendatangkan apa? Berita itu, ya kan? Telah diberitakan. Tujuannya apa coba? Menghadirkan masa lampau ke masa sekarang, zaman Nabi dan zaman kini. Apa tujuannya? Sebagai apa? Ibrah, pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Jadi pada kisah mereka, umat terdahulu, para nabi dan rasul dan umatnya, itu adalah apa? Ada ibrah. Ada apa tadi? Ibrah, pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang berakal sehat, ya. Maka na hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, ya. Jadi itu bukan berita bohongan, ya, bukan berita hoak, bukan hadis yuftara, bukan berita yang bohong.
Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi itu adalah tasdik, pembenaran, mukjizat ya. Jadi berita-berita terdahulu itu pembenaran bahwa apa yang diberitakan Nabi itu betul gitu loh. Bukan dongeng, bukan apa? Dongeng. Karena Quran bukan kitab dongeng, tapi kitab wahyu ya. Jelas ya? Jadi ini ya, jadi al-i'jaz apa tadi? Al-ghaibi ya. I'jaz al-ghaibi ya. Mencakup apa tadi? Al-amba, al-madhiyah, al-amba, al-hadira, al-amba, al-mustaqbalah. Coba Rozak. Al-amba al-mustaqbalah tadi ayatnya apa contohnya? Al-amba al-mustaqbalah lausimu biyaumil qiyamah bisa. Terus? Al-hakim takatsur tentang alam kubur ya. Iya terus? Terus an-naba amma yatasaalun 'anil nabail 'azim. Ya. Yang lainnya tulis, itu contoh ayat-ayatnya ya. Alberto mana Alberto? Quran bicara tentang hari ini, fenomena hari ini yang tidak sebelumnya tidak diketahui manusia tapi diberitakan. Contohnya apa? Ayatnya apa dari Alberto? Contohnya apa? Hah? Apa tadi? Al-insan. Tentang keadaan manusia. Iya, itu hari ini. Tidak hanya al-insan, misalkan tentang fenomena alam hari ini yang sebelumnya tidak diketahui oleh manusia. Apa contohnya? Alam, ya semua alam lah. Alam hewan misalkan ya. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun ya. Jadi tentang Allah bicara tentang masalah hewan nih. Masalah kuda, bighal, himar ya kan. Dan hewan-hewan yang ada di dunia ini udah dibicarakan oleh Allah. Padahal sebelumnya manusia sebelum meneliti kan dia nggak tahu, betul nggak? Sebelum meneliti dia nggak tahu. Susu onta itu kegunaannya apa kan nggak tahu asalnya. Maka diteliti, dilakukan uji coba. Oh ternyata susu onta bermanfaat ini. Bahkan kencingnya onta ataupun ya kotorannya onta misalkan diteliti. Dan ada yang terkadang manusia tidak sampai mengungkap dari ciptaan Allah yang ada saat ini ya. Keterbatasan ilmu apa? Manusia. Tapi ada gitu. Siapa yang pernah memprediksi adanya virus corona? Kan nggak ada kan? Tapi ketika ada, kaget nggak manusia? Baru melek kan? Baru terbangun kan dari tidurnya, baru meneliti apa sih virus corona itu. Ya. Jadi wa yakhluqu ma la ta'lamun. Jadi Allah menciptakan di dunia ini yang ada, tapi manusia kadang tidak mengetahuinya ya. Dan mengetahuinya kalau sudah apa? Terjadi. Artinya kan di luar nalar kemampuan siapa? Manusia. Kayak peristiwa virus corona kemarin tuh. Sehebat-hebatnya dokter mati juga kan ya. Sehebat-hebatnya ilmuwan itu lemah juga dia. Bagaimana sih menaklukkan virus corona ini misalkan. Contoh lagi virus HIV sekarang, rekayasa manusia untuk menyembuhkannya kan nggak ada sampai sekarang yang bisa menaklukkan dan mematikan serta memberikan obat untuk HIV kan nggak ada obatnya sampai sekarang. Fenomena penyimpangan sosial penyebabnya, ya kan? Dari mana itu? Dari perbuatan apa? Manusia LGBT itu.
penyebab utama yang menyebarkan 23 penyakit ya. Menyebarkan berapa? 23 penyakit. Menurut ini riset ya para dokter-dokter spesialis dan para ilmuwan yang membidangi di bidang HIV ini. Jadi informasi Quran udah bener, nggak boleh orang suka sesama apa? Jenis, itu nggak boleh. Ya. Itu penyimpangan fitrah. Nah, ketika itu dilawan, ya kan? Yang terjadi apa? Resiko mati, ya kan? Mati itu. Orang kena HIV nggak ada yang hidup, nggak ada, mati. 3 tahun, 5 tahun, walaupun berobat kayak apapun ya. Dia 3 hari nggak berobat, 5 hari seminggu. Obat itu hanya ini aja, meredakan saja, nggak bisa membunuh apa? Virusnya. Jadi Quran udah bicara bagaimana keadaan manusia hari ini yang ketika dia menyimpang secara fitrah, hukumannya ada jelas. Sejarahnya juga masa lampaunya sudah ada ya kan. Kaumnya siapa? Nabi Lot, ya kan? Diazab dengan azab yang belum pernah ada. Sama hari ini juga orang yang menyimpang fitrahnya tadi, kaum LGBT, ya, itu otomatis ya terbukti secara medis ya, secara riset ilmiah itu berbahaya. Walaupun mereka dengan dalih bagaimanapun caranya, dengan pencegahan ya sedini mungkin ataupun secanggih mungkin, tetap aja apa? Pertahanannya jebol itu, artinya rusak, dan tetap aja virus itu masuk, ya kan? Ini bahaya ini. Jadi sebenarnya ijaz hari ini, Quran bicara tentang masalah hari ini yang sebenarnya manusia sebenarnya belum mengetahui dan kemudian tahu dan melawan misalkan, tetap aja dia akan kena dampak azab dari perbuatannya, ya kan? Jadi bimakan yakdzibun ya, dengan apa yang mereka dustakan. Contohnya apa lagi? Quran bicara tentang hari ini ya. Masalah-masalah hari ini. Yang asalnya manusia tidak tahu menjadi apa? Tahu. Bicara tentang tata surya ya. Tentang tata apa? Surya. Mana surya? Apa ayat-ayat tentang tata surya? Coba baca surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi wal rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu namanya apa? Quran bicara tentang fenomena apa? Manusia, tata surya, ya kan? Asy-syamsu wal qamaru bihusban, ya kan? Bagaimana Allah menyusun ya matahari dan bulan secara apa? Secara rapi,
sesuai perhitungan ya kan. Kan nggak mungkin matahari absen ya. Absen sekali bahaya itu. Matahari nggak masuk kuliah sekali aja itu bisa tabrakan itu. Nah, pertanyaannya kenapa mahasiswa sering absen? Nah ini, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah itu dasar manusia ya kan. Matahari nggak pernah absen ya kan. Tata surya nggak pernah apa? Absen. Kalau surya sampai absen kebangetan itu. Nah, jadi bicara tentang masalah matahari, bulan, bintang, ya kan? Bahkan bicara tentang masalah keadilan, ya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Bicara tentang tata sosial sekarang, ya. Allah memerintahkan supaya ditegakkan itu kehidupan yang berkeadilan, berkemanusiaan, ya kan? Alam tumbuh-tumbuhan, Allah udah bicara tadi kan? Ya kan? Sebelum ada orang yang ahli gizi ya, ahli apa yang di IPB itu, ahli pertanian, ya kan? Quran sebelum ada IPB sudah bicara apa? Pertanian ya, perkebunan, ya kan? Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan. Ini kan ayat-ayat tentang tumbuhan kan? Iya kan? Alam tumbuhan. Sebelum ada jurusan pertanian, ya kan? Di IPB tahun berapa IPB? Institut Pertanian Bogor berdiri. Duluan mana dengan UIK? UIK tahun berapa? 61. IPB 63 kalau nggak salah. Coba cari di Google ya. Jadi sebelum ada IPB jurusan pertanian, Quran hari ini udah bicara tentang institut pertanian ya, tentang perkebunan ya. Sebelum manusia melek terhadap ilmu-ilmu perkebunan ya kan, Quran udah bicara gitu. Itu yang disebut dengan al-amba apa? Al-hadirah ya. Nah, al-amba al-madiyah, masa lampau, Quran juga bicara ya. Quran juga bicara masa lampau. Ya, sebagai bekal ya. Itu bicara tentang sejarah, bicara tentang apa? Sejarah. Umat terdahulu yang belum terbukukan. Masyarakat jahiliyah yang saat itu yang enggak ada informasi masa lampau ya. Dan tidak ada kemajuan teknologi, manusia sangat awam. Tapi Quran udah bicara tentang peradaban, ya kan? Masa lampau bicara peradaban hari ini, peradaban masa depan, ya. Tidak mungkin orang selevel Abu Lahab, Abu Jahal waktu itu mengetahui bisa mengakses zamannya Nabi Ibrahim, kan nggak mungkin, dah? Nggak mungkin. Tapi kenapa mereka kemudian tahu, ya kan? Berita dari Al-Quran. Nah ini menunjukkan Quran itu apa? Mukjizat ya. Bukan dongeng ya. Walaupun dalam kacamata Abu Jahal, Abu Lahab itu Quran dianggap dongeng ya. Iftira ya. Dongeng. Dianggap dongeng palsu. Padahal ini adalah mukjizat asli. Nah bukti empirisnya apa? Kalau memang ada umat terdahulu bukti ilmiahnya apa? Peninggalan sejarah. Contohnya di Saudi itu ada peninggalan sejarah kaum Nabi Saleh. Sampai sekarang jadi tempat wisata kalau orang umroh di sana. Namanya apa? Tempatnya Madain Saleh. Coba kalian cek nanti di Google, di YouTube itu ada namanya Madain Saleh. Itu bagaimana peninggalan kota itu sejak zaman Nabi Saleh sampai sekarang masih ada. Empiris enggak? Empiris itu apa? Antara teori dan praktek nyata. Berita dengan realitas ada. Paham? Empiris enggak? Empiris ya. Ilmiah ya kan? Bahwa Quran bicara tentang kaum Nabi Soleh, itu kan baru berita. Kenyataannya ada dari mana kalian tahu? Peninggalan apa? Sejarah. Enggak bisa direkayasa. Fir'aun. Quran bicara tentang Fir'aun. Ada enggak Fir'aun?
Bagaimana cara mengilmiahkan Fir'aun? Bukti apa? Sejarah. Buktinya apa? Fir'aun itu memang Quran bicara Allah mematikan, menenggelamkan Fir'aun, tapi jasadnya diapain? Diselamatkan. Sampai hari ini ada nggak Fir'aun? Ada. Di Mesir sana, di mumi di sana, ya. Kaum Nabi Lot masih ada nggak bukti sejarahnya? Ada di mana? Di Yordan, ada. Jadi laut mati itu masih ada bukti sejarah. Jadi sejarah bisa dibuktikan, bisa kalau ada apa? Peninggalan apa? Sejarah itu sendiri, ya. Nah, itu cara mengilmiahkan atau mengempiriskan apa? Sejarah masa lampau, ya. Jelas ya? Jadi bukan dongeng. Kalau dongeng itu kan nggak ada bukti apa? Sejarahnya. Nggak bisa kayak dongeng contohnya apa? Kayak maling kundang. Itu dongeng atau beneran itu? Nah, Nyi Roro Kidul. Itu dongeng atau sejarah? Klenik namanya, ya. Nah, kalau diyakini bahaya, ya kan? Sampai sekarang itu loh orang-orang Jogja atau orang-orang kita ini kalau ke pantai selatan, ke Parangkritis misalkan, itu masih percaya nggak boleh pakai baju hijau karena nanti saingan sama Nyi Roro Kidul, ya. Orang kita ini masih percaya. Kalian kalau nggak percaya nanti kalau pas rekreasi diingatin jangan pakai baju apa? Hijau. Nanti saingan sama siapa? Nyi Roro Kidul, ya. Bahaya itu keyakinan seperti itu. Klenik namanya apa? Klenik, khurafat. Sama orang kita itu masih percaya yang namanya angka 13 itu sial katanya. Makanya kalau kalian di dalam negeri, di luar negeri, hotel-hotel bintang 5 itu nggak ada lift yang nomor 13 itu nggak ada. Kalian coba ke Singapura, ke Amerika, itu nggak ada itu, kecuali di Saudi ada, ya. Di Indonesia juga kalau nggak percaya masih ada itu keyakinan klenik tadi itu. Percaya gaib tapi tidak empiris, ya, tidak sesuai dengan berita yang benar. Namanya apa? Namanya apa? Klenik atau khurafat. Gak usah percaya kayak gitu, ya. Tapi berita yang gaib yang dibawa oleh Al-Quran kita wajib percaya karena terbukti secara apa? Sejarahnya terbukti, ya. Kenyataannya ada. Kalau masa itu masa lampau dan masa sekarang. Kalau masa depan ya tinggal yakin aja, kita sama-sama belum pernah mati, ya. Itu ranahnya adalah ranah keimanan, tapi ada gitu kan. Jadi manusia tidak bisa berangkat ke alam masa depan, ya, tapi masa depan sudah diberitakan, ya kan? Bisa diberitakan dan akan terbukti. Dan akan apa? Terbukti itu masa depan. Inilah yang disebut dengan apa? I'jaz al-ghaibi, ya. Kemukjizatan Al-Quran dalam perspektif alam gaib, ya. Hal-hal yang gaib yang tidak terbayang atau tidak terjangkau yang asalnya pada diri manusia, kemudian manusia menjadi tahu sebab informasi wahyu dari Al-Quran. Itu gaib namanya, perkara-perkara yang gaib. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ustaz, mengenai maling kundang tadi kan ada bukti yang bahwa batu itu saat yang di Padang itu kata siapa? Kata YouTube atau YouTuber? Nah, jadi objek wisata itu pada kesadaran. Objek wisata kan kadang dibuat-buat. Kuburan aja bisa dibuat-buat sekarang itu, ya. Banyak kuburan palsu, banyak bukti-bukti palsu, termasuk candi-candi itu. Ustaz kemarin ke Jogja itu ada candi-candi yang sekarang dijadikan objek wisata itu ternyata ya baru dibangun-bangun gitu, ya. Enggak murni semuanya asli, enggak. Paham? Jadi kadang yang namanya tempat wisata itu kan orang bikin sensasi gitu, ya, disulap seakan-akan ini kota hantu, padahal ya bohongan. Seakan-akan kalau di Jakarta ada kota salju, pernah ke sana nggak? Yang lihat aja kalau nggak pernah. Itu ada di mana itu? Di Jakarta itu, ya.
kemudian batu dibikin kayak malin kundang, ya bisa aja. Wallahu alam, itu dongeng atau beneran, itu kan cerita rakyat. Apa lagi? Nah, antum dulu. Terkait orang berbalas itu kan cerita masa depan, apakah dengan cerita kematian itu sudah cukup menjadi keyakinan kita kalau masa depan itu ada? Kematian itu kan juga masa depan. Iya. Hal yang gaib kematian. Kalian mati tahu nggak kapan? Nggak tahu, tapi percaya mau mati kan? Iya, percaya. Kalian mau mati kapan tuh gaib, nggak tahu kan? Ya, itu rahasia. Tapi udah diberitakan Al-Quran kalau antum pasti apa? Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Walaupun kalian melawan ya, pasti mati juga. Kan sekarang ada teknologi untuk melawan kematian. Apa? Usia 71 tahun supaya jadi 17 tahun. Apa teknologinya? Stem cell. Jadi pembaruan sel itu harganya bisa 800 juta. Rozak yang usianya 81 supaya jadi 18 tahun. Bisa nggak? Bisa. Di sel-sel yang udah mati, udah tua, keriput itu dibuang, diganti sel baru. Ini biasanya pejabat-pejabat yang udah tua-tua, punya duit 800 juta, itu di Jerman adanya ya. Ke Indonesia kayaknya masih jarang masuk teknologi. Hukumnya bagaimana? Jadi kalau tujuannya untuk kesehatan misalkan meremajakan sel, ya boleh kalau untuk tujuannya kesehatan. Tapi kalau tujuannya supaya jadi Firaun, ya jangan, haram. Tujuannya supaya nggak mati, tapi mati juga si Firaun kan ya. Jadi stem cell itu hanya untuk ini, meremajakan sel-sel yang menua mati. Ya, sama kayak misalkan ya orang kena ginjal. Orang kena ginjal itu udah pasti mati, nggak lama usianya, setahun 2 tahun udah off itu. Tapi sekarang ada teknologi untuk bukan menghambat sih, artinya memperlambat kematian. Apa itu? Cuci darah. Kalian punya ginjal itu, kalau ginjalnya bocor, ginjalnya rusak, ginjal itu kan menyaring racun dari makanan, minuman, apa saja dalam tubuh itu. Nah kalau ginjalnya rusak, kan racun itu nggak ada yang menyaring lagi, mati tuh. Ya orang kena ginjal nggak cuci darah, udah besok atau besoknya lagi itu udah off aja gitu. Paham dah? Jadi secanggih apapun teknologi sekarang ini ya, tidak bisa melawan apa? Kematian, nggak bisa. Karena Allah bicara tentang kematian tadi jelas, semua pasti mati. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana cara menanggapi pemahaman yang mengatakan katanya Al-Quran ini menunjukkannya untuk seluruh manusia saja? Kalau yang untuk seluruh manusia, kenapa nggak dari awal? Karena kan sebelum Rasul juga ini adalah manusia sebagai kaum Ad. Kalau yang udah sempurna, kenapa nggak dari zaman tadi sebelum Rasul? Ya manusia itu kan bertahap ya. Jadi kenapa tidak sejak awal? Kenapa kok Quran itu turunnya belakangan? Kan di awal itu Allah sudah menurunkan kitab-kitab dan suhuf, ya kan? Jadi suhuf Ibrahim wa Musa, itu ada suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, ya. Taurat, Injil, Zabur kan? Itu kitab samawi juga, wahyu juga, yang diturunkan relevan sesuai zaman itu, ya kan? Ya. Nah, kemudian datang belakangan Al-Qur'an. Nah, itulah ya, Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang kehidupan peradaban manusia itu tersusun secara bertahap, sebagaimana penciptaan manusia itu juga bertahap, ya kan? Iya kan? Juga apa tadi? Bertahap, ya. Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin, ya. Jadi setelah satu kurun ya, satu generasi dimatikan oleh Allah, Allah ganti generasi baru yang lain. Begitu seterusnya ya. Nah, setiap kurun tadi ketika datang Rasul kepada mereka, mereka dusta, ya kan?
diganti lagi rasul yang baru terus ya. Pentahapan-pentahapan seperti itu sampailah kemudian Allah membatasi ya dengan nabi pamungkas, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ajaran Nabi itu merangkum dari semua ajaran para nabi dan rasul, yaitu termaktub dalam Al-Quran. Jadi ajaran Injil, Taurat, Zabur, suhuf Nabi terdahulu ya ada di sini. Contohnya apa? Salat tahajud, ya kan? Itu ajaran Nabi terdahulu, iya. Nabi diperintahkan. Puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Salat, iya kan? Nikah, itu ajaran Nabi terdahulu, ya. Apalagi? Jujur, iya kan? Terus apa lagi? Semuanya, ya. Termasuk khitan, ya. Termasuk haji. Nah, ini ajaran Nabi terdahulu. Dan Nabi dan Nabi, Rasul dan Rasul dengan mata rantai generasi-generasi yang lalu sampai terakhir generasi Nabi ya, itu seumpama apa? Mata rantai yang enggak terputus ya, seumpama satu bangunan. Makanya Nabi mengatakan misul labinah ya, seperti satu bangunan. Jadi bangunan itu bata-bata disusun. Nah, sisa satu lubang, satu bata lagi, dan itu kemudian ditutup. Nah, itulah Nabi Muhammad sebagai penutup dan sempurna dari semua bangunan syariah yang Allah turunkan ke muka apa? Bumi ini. Jelas ya? Nah, sehingga Quran ini sebagai rahmatan lil alamin, untuk semua alam. Jelas? Nah, berarti kalau ada ajaran lain dari Quran ini, yaitu ajaran yang menyimpang ya. Inna dina indallahil Islam. Terus ada lagi tanya? Yuk silakan. Iya. Ketika pertama kali menjaga ke Bogor atau Jawa, ini baru sekali pengalaman cerita atau tradisi baru yang saya temukan. Salah satunya telah antum sebutkan tadi, yaitu primbon. Primbon, melajari antum. Melajari, pernah buka enggak? Hanya tahu primbon terus. Saya tahu Ustaz, dari cerita teman-teman saya, kemudian kenalan saya terkait dengan penanggalan Ustaz. Orang yang lahir tanggal sekian akan memiliki karakter dan sifat demikian. Ya. Ternyata betul Ustaz. Kemudian Weton namanya terus. Kemudian ketika menikah dengan tanggal sekian maka akan ini terjadi. Kemudian ternyata betul terjadi dengan Kata siapa betul? cerita dari kenalan Ustaz. Nah, Jadi pertanyaan Ustaz, ini bagaimana Ustaz dalam konteks Islam terkait hal ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini bagaimana metode dakwahnya untuk meluruskan, untuk mencerdaskan, untuk mengikislah tradisi jahiliyah ini di masyarakat kita? iya. Jadi itu tradisi-tradisi kejawen yang meramal yang gaib ya, melalui kitab primbon ya, atau ramalan-ramalan weton ya kan. Ini lahirnya Jumat Wage ya, nanti kalau dijodohin dengan Rabu Pahing misalkan ya, dihitung, oh ini apes, oh ini cocok, ini enggak cocok. Itu namanya weton. Di Sunda juga ada ya. Ya. Di Sunda juga ada. Itu tradisi kearifan lokal yang enggak arif gitu ya. Kearifan lokal yang itu didasarkan atas klenik ya, khurafat ya, dan kebodohan ya. Nggak usah dipakai itu ya. Jadi banyak orang nggak jadi kawin gara-gara dihitung hari kelahirannya, dianggap apes ya. Jadi tahu apes dan nggak apes itu dari mana kan gitu? Dari tanggal lahirnya. Nah ini yang nggak ada dasarnya. Itu namanya klenik ataupun apa? Khurafat. Nggak usah percaya yang kayak gitu ya. Tidak usah apa? Percaya sial atau keberuntungan berdasarkan apa? Hari tanggal apa? Kelahiran, atau berdasarkan primbon ataupun centini gitu ya. Itu termasuk khurafat, termasuk apa? Khurafat, atau namanya tiaroh, namanya apa?
tiarah, menisbatkan kesialan pada tanggal lahir atau pada alam sekitar. Ya. Dianggap sial. Orang Jawa itu masih ada namanya aneh-aneh. Lahir, Ustadz punya tetangga namanya banjir. Makde banjir. Kenapa? Lahirnya pas banjir. Nah, kemarin Ustadz punya mahasiswa S3 di sini. Saya absen. Satu namanya ini. Kemudian ribut, namanya ribut gitu. Yang bener aja ini ribut, kandidat doktor ini. Ya. Saya tanya, kenapa Anda namanya ribut? Orang Jawa Ustadz. Loh, orang Jawa. Kenapa? Pas saya lahir, bapak saya lagi ribut katanya. Ribut ngurusi sawah, ribut ngurusi nggak punya duit, ribut mikirin lahiran, jadi ribut. Gitu. Akhirnya anaknya dikasih nama apa? Ribut. Tapi alhamdulillah jadi dokter gitu loh, nggak ribut juga. Paham? Ternyata nggak ribut kan hidupnya, malah kuliah S3 di mana? Di UIK. Itu namanya klenik tadi ya, nggak usah percaya nggak gitu. Ustadz dulu khitan itu bulan Suro ya, Muharram, tanggal 10 Muharram. Kalau orang Jawa melakukan sunatan, khitan atau kawinan gitu ya, atau mendirikan rumah kok bulan apa tadi? Suro, itu bulan angker. Semua ditahan itu. Mau kawinan nggak jadi di bulan Muharram ya kan? Bulan Suro itu bulan angker kalau bagi orang Jawa. Mau sunatan ditahan, takut kebablasan. Lah Ustadz itu sunatnya tanggal 10 Muharram, nggak apa-apa lah, normal sampai sekarang. Jadi yang boleh cuma satu di Jawa itu, kalau bulan Muharram, bulan Suro itu ditahan semua. Yang nggak bisa ditahan itu orang melahirkan aja, itu nggak bisa ditahan itu. Yang lainnya ditahan semua ya. Ya kalau melahirkan ditahan gimana caranya? Nggak ada ya. Itu namanya apa tadi? Klenik. Nah, untuk menghilangkan klenik itu cara mendakwainya tadi diajari logika berpikir yang logis tadi ya, masuk akal. Ya, diajari cara berpikir sehat, nggak usah percaya kayak gitu. Ya. Dengan pendekatan Quran tadi, ayatnya ini, ya kan, hadisnya ini. Itu pendekatan-pendekatan akliyah dan pendekatan apa? Nakliyah. Diajak berpikir gitu. Nanti lama-lama hilang ya. Kebiasaan seperti itu lama-lama apa? Hilang. Jadi kayak dukun aja ngeramal yang gaib gitu ya, nggak usah percaya kayak gitu ya. Klenik namanya apa? Klenik atau khurafat ya, atau takhayul namanya apa? Takhayul, khurafat, klenik, tiarah namanya ya. Tiarah itu kalau orang jahiliyah dulu itu menganggap sial dengan burung merpati ya. Tiarah ya. Jadi kalau nanti ada burungnya lari ke sini ke sana, itu sial, ini beruntung. Sama kayak orang di atas rumahnya ada burung hantu, mau mati ini katanya. Nah itu juga sama, tiarah, nggak boleh itu. Paham ya? Jadi meramal hal-hal yang gaib yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau ada dasarnya, ada dalil yang nggak apa-apa. Contohnya apa? Contohnya apa? Hari Rabu misalkan ya. Misalkan dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim yang kalian bisa ikuti di YouTube, ada YouTube-nya Ustadz itu tentang Ta'lim wa Ta'lim hari Rabu ya. Dulu ulama Hanafi ya, itu kalau memulai kuliah atau pengajian itu hari Rabu dimulai. Kenapa? Ada hadisnya gitu. Bahwa sesuatu yang diawali dengan hari Rabu itu akan sukses. Hadis yang bicara. Menurut ulama Hanafiyah itu hadisnya sahih, yang bisa dijadikan dasar. Paham? Hari Jumat itu hari baik, hari raya umat Islam, memperbanyak salawat. Kita berpegang teguh boleh nggak? Ya boleh hari Jumat. Jelas? Jadi kebaikan kalau ada hadisnya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hadisnya, namanya jadinya apa? Khurafat. Ya. Contoh khurafat tadi apa ya? Itu tadi menganggap sial dengan tanggal lahir. Sampai kemarin Ustaz ngajar di Budi Agung itu di Masjid Al-Iqtisam. Ustaz ngajar di pesantren lansia, mak-mak, kakek-kakek mahasiswanya ya. Ada yang profesor, yang udah pensiun gitu, ngaji. Banyak wanita karir juga, tapi udah sepuh gitu.
ke rumah. Ustadz bicara pernah nyinggung tadi angka 13. Ada seorang ibu-ibu udah usia pensiun ya, udah hampir 70-an usianya. Tanya hukumnya, Ustadz, saya merubah tanggal lahir. Dia tanggal lahirnya itu 13. Tanggal lahirnya berapa? 13. Nah, orang Jawa itu menganggap apa tadi? Orang Jawa atau orang Sunda atau orang global sekarang ini menganggap angka 13 dianggap angka apa? Sial. Makanya hotel-hotel tadi itu nggak ada lantai berapa? 13 liftnya. Termasuk angka apapun, tanggal mau kawin, tanggal lahir itu dianggap sial kalau 13. Akhirnya dia rubah akte kelahirannya itu jadi tanggal 12. KTP-nya dirubah, ijazahnya semua dari SD, SMP kan berubah semua kan tanggal lahir kan? Dirubah jadi berapa tadi? Jadi 12. Padahal aslinya berapa? 13. Nah, baru tahu kemarin. Nah, kemarin Ustadz bahas tentang angka 13 itu, baru nyadar, nyesel, Ustadz gimana saya caranya bertaubat. Udah nenek-nenek masa mau ngerubah akte kelahiran, repot lagi ini kan. Susah itu ngerubah. Ustadz aja ngerubah satu nama. Ustadz itu dari lahir itu Pak Bayannya dulu itu ya, yang Pak Cariknya itu nulis nama Ustadz itu ada K-nya ini. Nah, ini kan salah aja, ada K-nya. Betul ya? Tapi udah kadung begitu, mau dirubah nggak bisa. Nah, waktu nikah itu saya nggak perhatian, ditulis aja sama si naibnya itu K-nya hilang. K-nya apa? Hilang. Masalah nggak? Masalah. Akhirnya rekeningnya di masalah, akte kelahiran anak-anak itu masalah semua. Karena beda dengan ijazah. Hati-hati pakai nama itu. Merubahnya susah, 3 tahun itu. Lah ini nenek-nenek mau ngerubah akte kelahiran sampai itu butuh berapa nih? Takutnya meninggal duluan nanti. Ya caranya saya bilang ya udah bertaubat lah. Bertaubat ya. Jadi hilangkan keyakinan bahwa angka 13 itu angka apa tadi? Sial. Hilangkan keyakinan itu. Ya. Jadi yang membuat sial itu bukan angka, tapi yang buat sial itu apa? Dosa. Ya. Kalau dosa emang betul bikin sial itu. Jadi yang bikin sial itu bukan apa? Angka 13, tapi yang bikin sial apa tadi? Dosa. Orang diazab, orang celaka itu gara-gara dosa. Kalau dia nggak taubat, ya. Umat terdahulu sial itu gara-gara apa? Dosa. Ini mindset ya supaya dirubah. Yang bikin sial bukan angka, bukan weton, tapi dosanya sendiri yang bikin sial itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.